kali ini kita akan membahas mengenai listrik statis. Di bab listrik statis akan terbagi menjadi beberapa pembelajaran. Di pembelajaran kali ini yang kita bahas adalah muatan listrik dan gaya kolom. Tonton sampai habis dan selamat belajar. Dulu ketika di bangku SMP, pasti kalian sudah mempelajari tentang listrik statis. Nah, sekarang kita review dulu ya. Suatu benda mengandung listrik statis jika muatan-muatan listriknya dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Listrik statis sendiri secara pengertian adalah suatu fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana partikel bermuatan ditransfer atau berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya, saat kita menyisir rambut, tanpa terasa rambut akan terangkat mengikuti arah sisiran. Peristiwa ini ternyata merupakan fenomena listrik statis. Contoh lainnya, saat kita menggosok mistar ke rambut, awalnya rambut bermuatan netral. Saat digosok rambut, elektron rambut berpindah ke mistar sehingga muatan mistar menjadi negatif. Perpindahan elektron ini menyebabkan perbedaan muatan rambut dan sisir sehingga tidak seimbang. Kita lanjut ke muatan listrik. Yang perlu sobat elektron ingat kembali adalah listrik statik atau elektrostatik membahas mengenai muatan listrik yang berada dalam keadaan diam atau statik. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa muatan listrik dapat diartikan sebagai muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Nah, muatan suatu benda itu ditentukan dari jumlah proton dan elektron yang dimiliki. Misalnya, suatu benda memiliki jumlah proton 3, sementara jumlah elektron di dalamnya hanya 2. Berarti dapat dikatakan benda tersebut bermuatan positif. Kemudian kalau misalnya kebalikannya, kalau misalnya bendanya itu memiliki jumlah elektron yang lebih banyak dibandingkan jumlah protonnya, maka kita sebut sebagai benda bermuatan negatif. Jika dua benda bermuatan sama-sama positif, maka yang terjadi adalah kedua benda akan tolak-menolak, jadi akan saling menjauh. Bagaimana halnya jika kedua benda muatan positif negatif? Nah, kalau misalnya kedua benda itu bermuatan positif, yang satu bermuatan negatif, maka kedua benda ini akan tarik-menarik atau saling mendekat. Kemudian, jika kedua benda sama-sama bermuatan negatif, hal ini akan sama dengan ketika dua buah benda memiliki muatan yang sama-sama positif, maka dia tetap akan tolak-menolak. Jadi kesimpulannya adalah sifat-sifat muatan listrik itu ada dua. Muatan listrik digolongkan menjadi dua jenis, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Kemudian muatan listrik yang sejenis akan saling tolak-menolak, dan muatan listrik yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Sekarang kita masuk ke hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini adalah aturan yang menjelaskan tentang hubungan antara gaya listrik dan besar masing-masing muatan listriknya, di mana hukum ini menjelaskan hubungan antara gaya yang timbul antara dua titik muatan yang terpisahkan pada jarak tertentu. Jadi bunyinya seperti ini. Besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Secara matematis, hukum Coulomb dapat ditulis dengan F Coulomb, gaya Coulomb, sama dengan K dikali muatan pertama dikalikan muatan kedua dibagi kuadrat jarak dari kedua muatan. Jadi ini adalah persamaan untuk hukum Coulomb, di mana F di sini FC, F itu adalah gaya Coulomb, satuannya Newton. Ya, gaya Coulomb satuannya Newton. Sementara K itu adalah suatu tetapan, di mana nilai K di situ adalah 9. K itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat.
Sementara Q adalah besar muatan satuannya kolom, sedangkan R adalah jarak antar kedua muatan. So, gaya kolom itu sebanding atau berbanding lurus dengan kedua muatannya, dan gaya kolom itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua buah muatannya. Oh ya, K di sini kita menyebutnya sebagai konstanta dielektrik. Nah, di sini tetapan dielektrik, bisa juga elektrik. Nah, tetapan dielektrik ini terjadi bila medium muatan bukan vakum atau udara. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ini berkaitan dengan gaya kolom. Dua buah muatan masing-masing bernilai 20 mikrokolom dan 24 mikrokolom, terpisah pada jarak 12 cm. Hitung besar gaya yang bekerja pada kedua muatan tersebut bila kedua muatan diletakkan di udara. Oke, dari sini kita lihat variabel yang diketahui antara lain yang pertama muatannya itu 20 mikrokolom. Kemudian muatan keduanya 24 mikrokolom. Kemudian jaraknya R itu 12 cm. Karena muatannya itu berada atau diletakkan di udara, maka kita bisa menggunakan konstanta dielektrik 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya kolom yang bekerja, berarti FC. Oke, cara menjawabnya jangan langsung masukkan ke rumus ya. Sebenarnya rumusnya kita bisa lihat K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Jangan langsung dimasukkan ke rumus, tapi kalian cek dulu nilai masing-masing besarannya apakah sudah menggunakan satuan yang seragam atau belum. Maksudnya sama-sama menggunakan satuan internasional seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat Q-nya atau muatannya memiliki satuan mikrokolom. Jadi muatannya ini harus kita ubah dulu ke kolom, di mana 1 mikrokolom itu sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Sehingga kalau 20 mikrokolom sama dengan 20 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom. Sementara 24 mikrokolom berarti 24 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian di sini cm belum dalam satuan SI, berarti kita ubah dulu. 12 cm sama dengan 12 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Artinya cm ke meter itu dibagi 100 ya. Oke, dari sini karena satuannya sudah seragam dalam satuan internasional, berarti kita bisa masukkan ke dalam persamaan. K-nya 9 dikali 10 pangkat 9, Q1-nya 20 dikali 10 pangkat negatif 6, Q2-nya sama dengan 24 dikali 10 pangkat negatif 6 dibagi R kuadratnya berarti 12 dikali 10 pangkat negatif 2 pangkat 2. Kita lanjut ke sebelah sini. Nah, dari sini kita bisa lihat FC sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 ditulis dulu, atas dengan bawahnya nanti kita bisa jabarkan ya. 20 dikali 24 dikali 10 pangkat negatif 12 per 12 kali 12, tulis aja 12 dikali 12 karena 12 pangkat 2 kan 12 kali 12 supaya nanti bisa coret-coret dengan di atasnya. Kemudian 10 pangkat minus 2 dipangkatkan lagi berarti 10 pangkat negatif 4. 24 bagi 12 itu 2. Kemudian 20 dan 12 sama-sama dibagi 4 kan bisa tuh. 20 bagi 4 5, sementara 12 bagi 4 3. 9 dibagi 3 3. Jadi FC-nya sama dengan 3 dikali 10. Ini 5 kali 2 kan 10. Kemudian dikali 10 pangkat 9 ditambah 12. Itu 9 dikurang 12 minus 3 ditambah 4. Jadi yang ini naik ke atas. Tuh. Minus 3 dapatnya dari 9
dikurang 12. Jadi jawabannya 3 dikali 10 pangkat 2 atau 300 Newton. Jadi gaya kolom ketika kedua muatan diletakkan di udara adalah 300 Newton. Berikut ada contoh soal yang bisa kalian kerjakan, dan jika kalian ketemu jawabannya silahkan jawab di kolom komentar ya. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. See you next video.